warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan judul makalah yaitu Teori Evolusi Islam yang beranggotakan saya Indah Nur Sapitri dengan NIM 1910501001 bersama rekan saya Reni Nur Fadilah dengan NIM 1920501030 dari kelas KPIA 2019. Dosen pengampu Antoni Erzal MPD. Evolusi merupakan salah satu teori maupun cabang dalam khasanah ilmu pengetahuan. Teori tersebut menyatakan terjadinya sebuah perubahan pada makhluk hidup atau spesies secara gradual atau perlahan-lahan. Perubahan yang dihasilkan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menghasilkan spesies atau makhluk hidup yang baru. Teori evolusi menjadi sebuah teori yang terkenal ketika dipopulerkan oleh seorang ilmuwan berasal dari Inggris, yaitu Charles Darwin, pada tahun 1809 sampai dengan 1882. Dari awal kemunculan teori evolusi Darwin telah memunculkan polemik dari berbagai kalangan naturalis atau ilmuwan, akademisi maupun agamawan. Ketidaksepakatan terhadap konsep evolusi Darwin diawali oleh Uskup Samuel Wilberforce atau yang dikenal dengan pertemuan BA yang diadakan di Oxford University Museum pada tahun 1980. Harun Yahya dan penganut kreasionisme Islam mencoba menukil dalil Al-Quran sebagai sebuah bahan pegangan untuk menolak teori evolusi, seperti di dalam Quran Surat At-Tin ayat 4 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Kesohihan teori evolusi hingga sampai saat ini masih menjadi sebuah pembahasan yang belum menemukan sebuah konsekuensi. Berbagai klaim pun terjadi di antara kubu yang menganggap bahwa pendapat masing-masing yang paling benar, terutama dari kalangan evolusionis atau pendukung, dan juga kreasionisme atau penentang, dua arus yang mendominasi terkait asal-usul makhluk hidup. Pendapat dari Darwin tentang asal-usul makhluk hidup berasal dari proses makhluk hidup sebelumnya, merupakan hasil dari penyimpulan penelitian selama 5 tahun saat melakukan pelayaran ke penjuru Amerika Selatan. Darwin menyoroti tentang keanekaragaman yang terjadi di dalam perjalanannya tersebut. Perbedaan-perbedaan individual atau kreatibilitas spesies ini biasanya dianggap sebagai bagian yang kurang penting. Namun, Darwin mempunyai pandangan dan keyakinan yang berbeda dengan peneliti lainnya. Hal tersebut dinisbahkan dalam bukunya. Saya dapat menunjukkan suatu fakta yang panjang bahwa bagian-bagian pun dapat dianggap penting ataukah ditinjau dari sudut pandang fisiologis atau sudut pandang klasifikasi yang berubah dari individu-individu atau spesies yang sama. Itulah menurut dari pendapat Darwin. Sebagai umat manusia, percaya bahwa manusia merupakan hasil dari sebuah penciptaan kreatif dari Tuhan, terutama dalam golongan agamawan. Akan tetapi, hingga sampai saat ini, para saintis belum mampu menjelaskan secara rinci bagaimana mekanisme penciptaan makhluk hidup di alam semesta ini. Baiklah, itulah tadi penjabaran materi dari saya mengenai teori evolusi Islam. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Reni Nur Fadilah. Kepada Saudari Reni, Baiklah, saya Reni Nur Fadilah. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Indah. Materi selanjutnya yaitu pandangan tokoh Islam terhadap teori evolusi Darwin. Yang pertama, peta pemikiran tokoh-tokoh Islam.
Terhadap teori evolusi Darwin, menurut Abdul Majid dalam artikelnya yang berjudul The Muslim Response to Evolution, Darwin mengklarifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, literalis, yaitu yang melihat evolusi sepenuhnya bertentangan dan tidak sejalan dengan ajaran Islam. Yang kedua, kaum modernis, yang menyerukan penerimaan total terhadap evolusi. Yang ketiga, kelompok moderat, yaitu yang melihat sebagai tidak keseluruhan aspek teori bisa diterima oleh Islam. Kemudian pemikiran tokoh-tokoh Islam tentang teori evolusi Darwin menurut Al-Quran. Yang pertama, argumen pendukung teori evolusi. Para penganut evolusi meyakini bahwa mekanisme penciptaan makhluk hidup tidak diciptakan secara serentak dalam satu waktu oleh Allah. Akan tetapi mereka meyakini bahwa Allah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam menciptakan makhluk hidup menggunakan mekanisme penciptaan secara gradual. Yang kedua, argumentasi penentang teori evolusi. Respon penolakan teori evolusi di kalangan umat Islam telah hadir sejak tahun 1876, bersamaan dengan kehadiran Napoleon yang membawa modernitas Barat. Namun, penolakan terhadap teori evolusi mulai gencar dikampanyekan pada beberapa dasawarsa ini. Yang ketiga, argumentasi moderat. Berbeda dengan dua arus respon tokoh-tokoh Islam terhadap evolusi seperti Darwin, kelompok ini cenderung lebih moderat dalam menyikapi teori evolusi seperti tanggapan Muhammad Abduh dalam menyikapi polemik dari evolusi. Jadi, kesimpulan dari materi kami yaitu yang pertama, asal-usul makhluk hidup menurut Darwin, bahwa makhluk hidup atau spesies pada saat ini berasal dari hasil keturunan nenek moyangnya. Yang kedua, seleksi alam merupakan penopang utama terjadinya mekanisme modifikasi keturunan. Walaupun Darwin melihat ada mekanisme yang lain selain seleksi alam dalam mekanisme evolusi. Selanjutnya yang ketiga, respon umat Islam dalam menyikapi teori evolusi Darwin, diwakili oleh pendapat-pendapat ulama, cendekiawan maupun ilmuwan Islam, sehingga gagasan mereka merupakan representasi dari respon umat Islam terhadap teori evolusi Darwin. Baiklah, itulah pemaparan dari kami kelompok 11. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.